Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Dari perspektif bencana yang luas, jelas bahwa Tan Yun berada di menara suci yang sangat indah. Setelah dia dipromosikan ke Divine Soul Realm Dzogchen, butuh 27 tahun lagi sebelum dia menyentuh penghalang Holy Soul Realm, menyebabkan bencana Divine datang. Ledakan. Gerbang lantai 2 menara suci Linglong perlahan terbuka, dan Tan Yun terbang keluar dari gerbang dengan ekspresi serius, melayang di atas puncak, dan berkata dengan keras, "Keratua, kamu dapat berlatih dengan tenang, dan tunggu aku, untuk kembali." Setelah itu, Tan Yun menggunakan langkah besar, mengambil langkah ringan, dan langsung melintasi jarak 5.000 kaki, yang setara dengan 30 mil. Tan Yun muncul di atas danau gunung yang jaraknya 3.000 mil setelah berkedip 10 kali berturut-turut di atas pegunungan yang luas. Menusuk. Ribuan mil awan gelap memutar ujung tombak mereka dan mengembun ke arah danau. Tan Yun berdiri di langit di atas danau. Dibandingkan dengan awan gelap yang mengejutkan di atas kepalanya, itu tidak sekecil debu. Berapa tahun saya telah menunggu kedatangan jiwa suci kesengsaraan guntur mendalam. Jubah ungu Tan Yun diburu, menatap awan gelap, dan mata berbintang mengungkapkan perang gila. Selama aku memasuki alam jiwa suci, aku akan bangkit dari eklosion, satu lagi langkah maju yang besar. Jiwa suci Xuan Lei Jie, ayolah. Aku sudah menunggumu terlalu lama, terlalu lama. Begitu kata-kata itu jatuh, awan gelap melonjak dari langit seperti laut yang gelap dan mengamuk. Ledakan. Langit bergetar, disertai suara gemuruh yang seolah-olah berasal dari Tuhan. Tiba-tiba, guntur tebal pertama, panjang ribuan meter, dan seluruh tubuh guntur yang mendalam dari jiwa merah suci, keluar dari awan gelap, dan Tan Yun, 100.000 meter di bawah, runtuh. Jiwa suci Xuan Lei, seperti ular sanca darah, menukik ke bawah, kemanapun ia lewat, langit bergetar, dan kehampaan retak. Tan Yun tahu bahwa ketika dia diliputi oleh bencana, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal dan senjata ajaib buatan manusia, tetapi dia hanya bisa melawan dengan kekuatannya sendiri. Menghadapi peringkat surgawi guntur pertama yang mendalam dengan kekaguman yang begitu menakjubkan, Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, membiarkannya meledak padanya. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, Tan Yun seperti bintang jatuh yang diledakkan ribuan kaki, pompa. Dia membawa percikan besar ke gunung dan danau. Boom! Segera, perampokan hari guntur misterius jiwa suci pertama runtuh tak terlihat. Wow! Danau naik ke langit, dan bayangan ungu keluar dari air, berubah menjadi Tan Yun basah di kehampaan. Dia tidak terluka, masih memiliki semangat juang yang tinggi. Merayu. Boom! Angin kencang meraung, ribuan mil awan hitam dituangkan ke dalam dua hari guntur misterius merah pada saat yang sama, saat Tan Yun turun menjadi satu, tubuh melonjak hingga 1.500 meter, dengan raungan, terkunci dengan kuat. Tan Yun, itu dengan keras menembus kehampaan, turun secara vertikal, dan membombardir Tan Yun. Ledakan. Tiba-tiba, jubah ungu Tan Yun meledak, dan tubuhnya jatuh ke langit seperti meteor, dan jatuh ke danau. Wow, yang kedua selesai, yang ketiga dimulai. Kolom air di danau naik ke langit, dan Tan Yun melompat ke langit, menatap awan hitam, nadanya penuh dengan penghinaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, guntur merah-merah tua sepanjang 3.000 meter bergegas keluar dari awan gelap dan berkumpul bersama, seperti kalajengking darah yang panjangnya lebih dari 2.000 meter, dengan kekuatan kehancuran yang menggelegar, mereka dengan gila-gilaan turun ke arah Tan Yun. Berdengung. Kekosongan itu retak, dan kekuatan spiritual emas cahaya sepanjang 100 meter melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, bercokol di sekitar tubuhnya. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, jiwa suci ketiga kesengsaraan surga guntur mendalam menelan Tan Yun dengan kekosongan besar yang akan runtuh. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang menyelimuti Tan Yun runtuh, dan untaian kekuatan spiritual dan bencana surgawi merah yang hancur meledak ke dalam kehampaan. Kekuatan sisa yang kuat menyapu dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba, sebatang pohon di pegunungan di sekitar danau pohon-pohon yang menjulang tinggi itu pecah berkeping-keping satu demi satu. Dan Tan Yun di atas danau, kepulan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan jatuh seperti bola meriam ke arah danau. Ketika dia jatuh ke danau, Tan Yun menghentikan sosoknya dengan tendangan voli dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, ekspresinya dengan tenang melonjak ke langit, naik ke langit lagi, berdiri dengan bangga, jalan keempat,
ayo. Boom, boom. Bencana merah-merah yang melaju di awan gelap tampaknya telah dibuat marah oleh 4 bencana. Momentum mereka berempat tercengang dari awan gelap, berkumpul bersama, dan berubah menjadi bencana besar sepanjang 3.000 meter, dan Cao Tanyun menabraknya secara vertikal. Kemanapun dia pergi, kekosongan benar-benar runtuh, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, seperti akhir dunia. Api es Hongmeng, perisai es. Tanyun berteriak, dan pada suatu saat, daceng tingkat keempat, nyala api Hongmeng setinggi 30 meter, naik dari telapak tangan kiri Tanyun ke langit, dan berubah menjadi perisai es biru muda di atas kepala Tanyun, menutupi Tanyun. Ledakan. Wow! Ketika jiwa suci keempat kesengsaraan surgawi guntur mendalam tiba-tiba menghancurkan perisai es, tubuh sepanjang 3.000 meter itu langsung berubah menjadi 1.000 meter, membombardir Tanyun dalam percikan es yang pecah. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang mengakar di tubuh Tanyun runtuh dengan malapetaka. Hah ya, Tanyun terengah-engah, diledakkan oleh tendangan voli sejauh ratusan kaki, dan kemudian terhuyung-huyung untuk menghentikan tubuhnya. Menghadapi malapetaka, Tanyun tahu bahwa dia hanya bisa dipaksa untuk bertahan dengan cara yang dia miliki, tetapi tidak menyerang. Setelah menyerang kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan akan meroket 100 kali lipat dalam teror saat itu, dan pada saat itu, dia tidak akan memiliki apa-apa selain tulang. Karena itu, Tanyun harus bertahan dan melawan. Dan artefak di cincin semestanya, karena itu adalah benda asing, dia tidak dapat digunakan untuk pertahanan. Tanyun bahkan lebih sadar bahwa kesengsaraan para biksu kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi berbeda ketika mereka melewati kesengsaraan. Di bawah hukum surga, semakin kuat kekuatan biksu, semakin kuat kekuatan kesengsaraan surgawi, dan semakin lemah kekuatannya, semakin lemah kekuatan kesengsaraan surgawi. Jika adegan Tanyun melintasi malapetaka dipelajari oleh pembangkit tenaga listrik Saint Soul Realm, dia akan terkejut, karena kekuatan Heaven Catastrophe-nya sudah sebanding dengan 3 kekuatan Saint Soul Realm, dan dia dipromosikan ke Saint Soul Realm bencana surga kecil Sidu tingkat 4. Pada saat ini, dengan berlalunya 4 hari guntur yang dalam berturut-turut, kekuatan spiritual di kolam spiritual telah menghabiskan 20%, dan tersisa 80%. Dia perlu mengalokasikan kekuatan spiritual secara wajar untuk membantunya berhasil mengatasi malapetaka. Ledakan. Pada saat ini, di tengah awan yang berjatuhan ribuan mil, 5 jiwa suci merah, kesengsaraan guntur yang mendalam, mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Setelah mengalir keluar dari lautan awan, mereka terjalin dan terjalin, memutar cautan dengan kecepatan awan mencekik. 5 jalan guntur mendalam dan kesengsaraan surgawi, terjalin dan diputar dengan kecepatan sangat tinggi, memunculkan pusaran langit besar dengan momentum yang mengejutkan. Perisai es api es Hongmeng. Tanyun tampak serius, dan dalam pikirannya, api es Hongmeng yang sebelumnya runtuh direorganisasi dalam kehampaan, sekali lagi membentuk perisai es untuk bertahan melawan Tanyun. Perlindungan spiritual. Sisa 80% dari kekuatan spiritual di kolam roh Tanyun segera melampaui 40% lainnya, seperti putaran matahari kemasan yang menutupi Tanyun. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras ini, perisai es biru yang diubah oleh api es Hongmeng menjadi berkeping-keping. Setelah berubah menjadi puing-puing es langit, itu menjadi untaian api Hongmeng. Dalam serangan yang begitu hebat, dengan ribuan nyala api yang bersinar, Tanyun untuk sementara kehilangan kendali dan tidak dapat berkumpul kembali. Pada saat ini, 5 kesengsaraan surgawi yang mencekik dan memutar telah membombardir matahari kekuatan spiritual Bai Zhang yang menyelimuti Tanyun. Boom! Dengan dentuman gemuruh, 5 kesengsaraan surgawi berputar dan terjalin, seperti mata bor merah besar, mengebor matahari spiritual dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan spiritual cahaya kemasan membakar matahari dengan cepat, dan pada saat yang sama, kecepatan rotasi dari 5 kesengsaraan surgawi juga sangat melambat. Setelah 5 kesengsaraan surgawi menjadi statis karena berputar, itu berarti Tanyun telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi kelima. Kekosongan bergetar, ketika bola cahaya kekuatan spiritual Bai Zhang pecah berkeping-keping, 5 kesengsaraan yang saling terkait membombardir Tanyun dengan kecepatan putaran yang lambat. Engah! Sebuah panah berdarah menyembur dari mulut Tanyun. Dia seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dengan kecepatan bola meriam, itu meledakkan kekosongan dan tertanam di danau. Segera, percikan besar air mengalir ke langit di ketinggian rendah. Di air sedingin es,
Tan Yun merasakan organ-organ internal di tubuhnya, dan sepertinya bergeser, menutup matanya dan tenggelam perlahan. Mengaum. Tan Yun membuka matanya tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan makna yang gigih, dia meraung, bergegas keluar dari danau dengan ombak, dan kemudian berdiri di langit. Jika seseorang melihat Tan Yun terbang di langit pada saat ini, dia pasti akan berpikir dia gila. Pikir dia bodoh. Semua orang tahu bahwa selama Anda memasuki alam jiwa suci, Anda akan dianggap telah mencapai tahap memasuki aula dalam perjalanan menuju kenaikan. Dalam proses kesempurnaan agung di alam jiwa ilahi, hanya ada 3 pilihan sejak zaman kuno. Yang pertama adalah sujud ke surga dan dengan sungguh-sungguh menggunakan pertahanan untuk melewati kesengsaraan, sehingga kekuatan kesengsaraan akan berkurang hingga 80%, yang merupakan berkah surga. Tipe kedua adalah berdiri untuk menyeberangi malapetaka, sehingga kekuatan langit hanya 90% dari kekuatan, yang merupakan karunia Tuhan. Tipe ketiga adalah Tan Yun yang melintasi langit di langit, yang akan dihancurkan oleh surga. Anda harus tahu bahwa menyeberangi malapetaka adalah masalah hidup, jadi hampir semua biksu Dzogchen di alam jiwa ilahi memilih untuk sujud saat melintasi malapetaka. Tidak ada yang berdiri di atas perampokan. Belum lagi tendangan voli seperti Tan Yun. Bisakah Tan Yun berlutut? Jangan. Tentu saja tidak. Dalam hati Tan Yun, dia hanya berlutut di hadapan orang tuanya, bukan ke langit dan bumi. Adapun Tan Yun yang terbang di langit, dia baru saja melampiaskan kebenciannya kepada Tuhan. Kepribadian Tan Yun adalah dia bisa melakukan tendangan voli di udara, tidak pernah berdiri, dan tidak pernah berlutut saat dia bisa berdiri. Kesengsaraan surgawi ke-6, ayo. Saat Tan Yun meraung, Tuhan tampaknya benar-benar marah. Kesengsaraan guntur misterius 6 jiwa suci merah tua di puluhan ribu mil awan gelap, seperti 6 naga raksasa yang membawa kekosongan yang runtuh, berubah menjadi pedang guntur misterius setinggi 3.000 meter. Tan Yun menusuk secara vertikal. Mengaum. 5 elemen membentuk perisai. Raungan seperti binatang datang dari mulut Tan Yun. Dia mengkonsumsi 10% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual dan menggunakan kekuatan dari 5 elemen. Tiba-tiba, kekuatan emas, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan tanah keluar darinya. Kekuatan 5 elemen bergabung bersama dan berubah menjadi perisai 5 elemen yang bersinar setebal 30 kaki, diselimuti langit di atas kepala Tan Yun. Ledakan. Di tengah suara keras, pedang guntur mendalam menusuk perisai 5 elemen, dan segera, perisai 5 elemen terkoyak, dan pedang guntur mendalam setinggi 3.000 kaki, dan itu langsung tertutup, dengan retakan yang mengejutkan. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan pedang petir mendalam menusuk dada Tan Yun untuk sesaat, dan kemudian runtuh. Di bawah sisa kekuatan yang kuat, puncak agung puluhan ribu kaki terdekat dari danau runtuh. Engah. Di sisi lain, Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan ketika dia menghancurkannya ke danau, dia meraung, dan tembakannya mengalir ke kehampaan. Merayu. Ribuan mil awan gelap berputar, membentuk pusaran dengan diameter ribuan mil di langit. Ledakan. Ledakan. Suara keras pertama mengamuk di langit, dan 7 guntur yang dalam dan bencana surgawi di pusaran air menghantam bersama, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi tombak 7 guntur yang dalam, menembaki Tan Yun Biao dalam garis lurus. Ini adalah jiwa suci ke-7 Xuan Lei Tianji. Ketika ledakan keras kedua terdengar, 8 guntur misterius merah-merah di awan gelap berkumpul bersama untuk membentuk tombak raksasa sepanjang langit yang besar, mengikuti 7 guntur yang mendalam di langit ke-7. Di belakang tombak, dengan kegagalan yang mengerikan, satu demi satu menuju Tan Yun. Alam harmoni. Tan Yun menjerit dalam, dan tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dari tubuhnya. 11 kekuatan atribut berwarna-warni bergabung seperti kilat ketika mereka berputar di sekitar Tan Yun, berkembang menjadi bola berdiameter 300 kaki, menyelimuti Tan Yun. Ranah Hongmeng adalah Tan Yun, pertahanan terkuat melawan malapetaka. Bang, bang, bang. Ditemani oleh 7 suara keras, tombak guntur merah sepanjang 700 meter menghantam bola alam Hongmeng satu demi satu, mereka pecah berkeping-keping. Setiap suara keras membuat bola Hongmeng bergetar sekali, dan setiap getaran, seperti guntur yang membombardir pikiran Tan Yun memuntahkan 7 suap darah. Boom! Dalam getaran langit dan bumi,
Tombak merah besar yang berubah dari kesengsaraan surga guntur mendalam ke delapan menusuk permukaan bola Hongmeng dengan kekuatan yang menakutkan. Segera, sinar tombak gedung pencakar langit raksasa meledak dan berubah menjadi untaian arus guntur misterius, seperti berudu merah tak berujung, bergegas tanpa tujuan untuk menghancurkan. Dan permukaan bola realem Hongmeng ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun, yang berdiri di udara di lingkup Hongmeng, memiliki wajah pucat seperti kertas, sudah berdarah dari 7 lubangnya, dan seteguk darah terus mengalir di mulutnya. Mengaum, Tan Yun mengangkat kepalanya, tatapannya seperti pedang menembus bola Hongmeng dan menembus ribuan mil awan hitam. Dia tertawa liar, masih ada kesengsaraan terakhir yang tersisa, saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Itu bisa berlangsung selama jutaan tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun untuk jangka pendek. Lao Su akan menghancurkan bahkan tuanmu, dan kamu hanya akan menjadi malapetaka. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Suara Tan Yun jatuh, dan dalam pusaran gelap menelan langit yang dibentuk oleh ribuan mil awan gelap, guntur misterius sepanjang 3.000 meter muncul seperti naga merah. Segera setelah itu, yang kedua dan ketiga, total 9 guntur yang dalam. Berdengung. Tiba-tiba, 9 kesengsaraan seperti naga, dengan kekosongan yang rusak, menari-nari dengan tubuh besar, menukik ke bawah, dan menggambar 9 bayangan merah besar di langit. Setelah dibubarkan, mereka dengan kasar menyerang bola Hongmeng, pergi dengan ledakan. Ketika kesengsaraan seperti naga pertama menghantam bola Hongmeng, itu pecah berkeping-keping. Boom, boom. Pada saat yang hampir bersamaan, 7 kesengsaraan seperti naga lainnya membombardir bola Hongmeng, dan segera, bersama dengan bola Hongmeng, mereka menjadi ketiadaan. Di runtuhnya langit, perampokan seperti naga merah terakhir, Tan Yun, yang berdarah menuju Qiqiao, pergi. Situasi Tan Yun tampaknya genting. Minum. Setelah Tan Yun berteriak keras, dia menggertakkan giginya dan melepaskan 20% sisa kekuatan spiritual di kolam spiritual dari tubuhnya, membentuk armor kekuatan spiritual di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, dalam pikiran Tan Yun, kehampaan berubah menjadi gumpalan nyala api es, langsung bersatu, membentuk gunung es setinggi 30 kaki di depannya. Ledakan. Wow, gunung es tiba-tiba pecah berkeping-keping dalam serangan terakhir dari kesengsaraan seperti naga, dan kesengsaraan itu hanya makan, setelah napasnya menjadi 30% lebih lemah, itu mengenai tubuh Tan Yun. Ledakan. Setelah baju besi spiritual emas pucat di tubuh Tan Yun runtuh, kekuatan kesengsaraan seperti naga tiba-tiba menyusut menjadi 50%, dan dia memukul Tan Yun tanpa ampun dan keras. Kaca, engah. Dengan suara patah tulang yang jelas, percikan darah dan kabut darah yang memenuhi, 24 tulang rusuk Tan Yun di kaki, lengan, dan dadanya langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tan Yun sangat sedih. Dia kehilangan anggota tubuhnya, tulang hidungnya, dan bahkan kulit punggungnya terlepas dari tubuhnya, daging di wajahnya terlepas, memperlihatkan tengkorak yang berdarah. Hah! Ada suara siulan udara dari telinga Tan Yun, dan sementara kepalanya pusing, dia diledakkan secara mengerikan sejauh ratusan mil secara paralel, ditembak di atas permukaan danau dengan ombak yang mengerikan, ledakan, yang tertanam di tebing sebuah gunung yang megah. Centang untuk centang. Di celah-celah tebing yang retak, gumpalan darah perlahan keluar, jatuh ke dalam kehampaan, dan runtuh tertiup angin. Tan Yun tidak tahu hidup atau matinya. Pada saat ini, ribuan mil awan gelap menghilang dalam transpirasi, dan matahari yang terik terpantul di langit. Hanya gunung-gunung yang hancur di sekitar danau yang menceritakan kengerian bencana Tan Yun. Ini membuktikan bahwa malapetaka telah datang. Tuan, kera iblis pembunuh surga yang memancarkan nafas periode pertumbuhan urutan kelima, dengan menara suci yang indah di tangan kanannya, seperti gunung ungu hitam dengan ketinggian 600 meter, berderap dan mengambang di atas danau. Warna kesedihan terungkap di pupil raksasanya, dan air mata besar jatuh dari langit, menetes ke danau, dan memercikkan bunga. Sebelum Tan Yun melewati malapetaka, kera iblis pembunuh surga menerobos dari tahap kelima kelahirannya ke tahap pertumbuhannya. Dalam proses Tan Yun melintasi perampokan, ia telah melihat dari kejauhan, mengawasinya di matanya. Agar tidak mengalihkan perhatian Tan Yun, ia tidak mengatakan apa-apa, dan mengubur kekhawatirannya tentang Tan Yun di lubuk hatinya. Kekosongan itu seperti riak air, ia melepaskan kesadaran binatang buas dan menyebar dengan kecepatan cahaya di sekitarnya.
Ketika Tan Yun ditemukan tertanam di dinding batu ratusan mil jauhnya, ia terbang melalui kehampaan di udara dan tergantung di tebing. Tuan, aku akan menyelamatkanmu sekarang, tunggu. Kera pembunuh surga gelisah, dan cakar 5 jarinya yang besar dimasukkan ke dalam tebing, dan batu tempat Tan Yun tertanam dipaksa keluar dari tebing. Menguasai. Ketika pembunuh surga melihat Tan Yun yang mengerikan di tangannya, dia menangis sedih. Tan Yun membuka kelopak matanya yang berat dan melihat kera iblis pembunuh surga, lemah dan gemetar, aku baik-baik saja, kau menemukan cincin semestaku sekarang, dan kemudian menempatkanku di menara suci lantai 2. Oke, Demon Slayer buru-buru melompat menuruni aliran gunung. Setelah menemukan cincin Qiankun, dia meletakkan menara suci yang indah di tangan kirinya di tanah, dan kemudian menempatkan Tan Yun ke menara suci lantai 2, dan meletakkan cincin Qiankun di tubuh Tan Yun, di samping. Saat Tan Yun memasuki menara, formasi lingering segera terbuka dengan sendirinya, dan aura seluruh tubuh masuk ke dalam tubuhnya tanpa nafas Tan Yun. Setelah itu, kera iblis pembunuh surga menutup gerbang menara, dan tiba-tiba, kekuatan waktu dan ruang di dalam menara terjalin dan terintegrasi, membentuk ruang dan waktu yang independen. Wah! Tan Yun berbaring telentang di menara, bernapas lemah dan cepat, dan anggota badan yang hilang, tulang rusuk, dan daging dan darah yang jatuh dari tulang terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di menara waktu, anggota badan dan tulang rusuk yang Tan Yun hilang 5 hari kemudian terlahir kembali. 2 hari kemudian, Tan Yun berbaring di menara tanpa cacat dan telanjang. Memanggil. Di antara tangan Tan Yun, cincin semesta bangkit dari tanah dan meletakkannya di jari Tan Yun. Kemudian, cincin Qiankun memancarkan cahaya ungu, dan jubah ungu terbang keluar dari cincin Qiankun. Setelah Tan Yun mengenakan jubah ungu, Tan Yun duduk bersila, tampak penuh harap, sekarang dia telah dipromosikan ke tahap pertama jiwa suci, sekarang saatnya untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng pertama. Tan Yun menekan kegembiraannya, memasuki meditasi, dan berjalan ke dunia Hongmeng dan berdiri di udara, menatap lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dengan ekspresi serius, garis keturunan Hongmeng membekukan. Merayu. Dalam sekejap, 50 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, mengalir ke alis Tan Yun, mengalir ke leher, dan terus mengalir ke jantung Tan Yun. Hatinya tampaknya memiliki ruang internal yang besar, menelan semua 50 helai cairan ilahi Hongmeng. Jika Anda dapat melihat melalui tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa ketika Tan Yun memasuki alam jiwa suci, pada saat ini, ruang internal hatinya telah mencapai radius 500 kaki. 50 helai Hongmeng Divine Essence di hati dengan cepat bergabung dan menyusut. Saat menyusut, mereka secara bertahap berubah menjadi darah merah. Setelah 3 napas, itu seperti naga darah cair dengan panjang ratusan meter, bercokol di hatinya, dan napas suci aura agung melonjak keluar dari piton darah. Naga darah cair ini benar-benar garis keturunan Hongmeng pertama yang diringkas oleh Tan Yun. Selanjutnya, darah Hongmeng akan diintegrasikan ke dalam jantung. Darah yang diciptakan oleh hati di masa depan tidak hanya akan mengandung nafas suci Hongmeng, tetapi juga menembus dan menyehatkan tulang. Garis keturunan Hongmeng Rong. Dalam benak Tan Yun, darah Hongmeng langsung meluncur di dinding hati yang kotor, dan menyatu dengan hati. Kemudian, aliran darah Hongmeng keluar dari jantung dan mengalir melalui tubuh Tan Yun, menelan semua darah asli di tubuhnya. Pada saat ini, darah di tubuh Tan Yun adalah salah satu pembuluh darah paling kuat di surga dan semua alam, darah Hongmeng. Selanjutnya, garis keturunan Hongmeng di tubuh Tan Yun mulai menembus organ internal, meridian aneh dan 8 saluran, serta tulang seluruh tubuh, dan semua organ seluruh tubuh dengan kecepatan lambat. Waktu di menara, 3 tahun kemudian. Ketika darah Hongmeng ada di mana-mana di tubuhnya, perasaan misterius yang telah lama hilang melonjak ke dalam hati Tan Yun. Tampaknya dalam satu pikiran, organ, tulang, meridian, dalam tubuh seseorang dapat meroket. Haha, hahaha. Tan Yun tertawa liar, membuka matanya, dan berdiri, desir. Garis keturunan Hongmeng Kai. Tan Yun menghela nafas, dan tiba-tiba, pemandangan yang luar biasa terjadi. Retak. Ditemani oleh suara tulang yang jernih, jubah ungu Tan Yun pecah berkeping-keping, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 10 kaki. Dia seperti dewa perang yang tampan seperti menara besi, berdiri di menara. Retakan.
Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan panjang dalam kegembiraan. Sekarang di tahap awal hegemoni tingkat kelima, tubuh Hong Meng telah terbentuk. Selain seni pedang hebat membunuh Dewa Agung dan formasi pedang ilahi dari ilmu pedang hebat, bahkan jika aku adalah tahap pertama dari alam jiwa suci, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tahap ke-6 dari jiwa suci. Dunia. Dengan suasana hati yang melonjak, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi tinggi aslinya. Dia mengorbankan jubah ungu dari cincin semesta dan mengenakannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sepertinya setelah kembali ke sekte, dia harus pergi ke Fang Cheng dan menemukan seseorang untuk membuat pakaian ajaib. Kalau tidak, aku akan melakukannya, mulai membuka garis keturunan Hong Meng dan menampilkan Hong Meng. Tubuhnya, bukankah pakaiannya pecah dan habis? Setelah itu, Tan Yun berjalan keluar dari gerbang dengan senyum seperti angin musim semi, dan di antara tangannya, menara suci yang indah berubah menjadi seberkas cahaya putih dan melesat ke cincin alam semesta. Saat saya memasuki tahap pertama dari alam jiwa suci dan tubuh Tyrant Hong Meng mencapai tahap awal dari tahap kelima, jiwa saya harus dapat mencapai tahap kelima dari alam jiwa suci. Rambut Tan Yun berkibar, dan tiba-tiba, kesadaran spiritualnya seperti gelombang tak terlihat, memanjang ke segala arah dengan kecepatan tinggi. 10.000 li, segera setelah melampaui 15.000 li, itu melampaui 30.000 li lapisan pertama alam jiwa suci biasa, dan akhirnya tidak berhenti sampai radius 70.000 li. Seperti yang kita semua tahu, alam jiwa suci adalah satu tingkat, dan kesadaran spiritual dapat mencakup radius 30.000 mil. 2 kali lipat radius 40.000 mil, radius 3 kali lipat 50.000 mil, radius 4 kali lipat 60.000 mil, radius 5 kali lipat dari 70.000 mil. Jari-jari 6 kali lipat 80.000 mil, radius 8 kali lipat 90.000 mil, radius 9 kali lipat 100.000 mil. Dan kesempurnaan agung alam jiwa suci, kesadaran spiritual menyelimuti area itu, setinggi 150.000 li. Jelas, Tan Yun, yang sekarang berada di tahap pertama dari alam jiwa suci, memiliki jiwa yang kuat yang telah mencapai tahap kelima dari alam jiwa suci yang menakutkan. Jika Anda mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena semua orang tahu bahwa semakin tinggi alam biksu, apakah itu kekuatan jiwa atau kemampuan untuk menantang di luar level, itu akan sangat berkurang. Bahkan biksu tingkat pertama dari alam jiwa suci yang berspesialisasi dalam praktik teknik jiwa, kekuatan jiwanya sebanding dengan kekuatan jiwa ilahi tingkat ketiga, yang unik. Alasan mengapa Tan Yun begitu menentang langit justru karena bakatnya dan tubuh Tuan Hong Meng yang dia kembangkan. Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan murid-murid bintangnya menunjukkan rasa memperhatikan dunia. Dalam keadaan normal, saya memiliki kemampuan untuk melompati tingkat pembudidaya 5 lapis Roh Kudus. Jika saya menggunakan formasi pedang besar ilahi dari Hong Meng Tu dan seni pembunuhan ilahi dari Hong Meng, saya akan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik 6 lapis dari alam jiwa suci. Begitu aku menghabiskan kemampuanku dan menggunakan tubuh roh suci, bahkan jika aku bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari alam jiwa suci biasa, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun melihat ke arah Huang Fu Shengzong dengan pikiran yang mendalam di matanya, sudah 4,5 tahun sejak saya meninggalkan sekte Meng Qi, Xiao dan yang lainnya, jika mereka telah berlatih dalam gulungan ruang dan waktu dari perangkat tertinggi kelas bawah, 1 hari setara dengan 2 bulan di luar. Dengan kualifikasi mereka, wilayah mereka pasti lebih tinggi dari milikku sekarang. Diam-diam di sini, Tan Yun meningkatkan periode pertumbuhan tingkat kelima dari kera iblis pembunuh surga dan sangat memujinya. Setelah membaliknya, dia memasukkan kera iblis pembunuh surga ke dalam tas binatang roh. Di langit, kecepatannya bagus. Tan Yun sangat puas. Segera, melalui mata ilahi Hong Meng, alam itu tersembunyi di alam jiwa ilahi berunsur 8, dan berubah menjadi sinar cahaya ungu, terbang menuju Huang Fu Shengzong dengan kecepatan 2 juta mil per hari. Tahun-tahun berlalu, 40 hari kemudian. Ketika Tan Yun masih 200.000 mil jauhnya dari gerbang gunung Huang Fu Shengzong, dia tiba-tiba melambat, menembakkan 2 niat membunuh di bintangnya. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa di lautan awan sepanjang 70.000 mil yang mengarah ke arah Huang Fu Shengzong, ada ratusan pria bertopeng berpakaian hitam di alam jiwa ilahi Dzogchen duduk bersila.
Dan 4 alam jiwa suci tahap pertama, alam jiwa suci tahap kedua orang bertopeng jubah hitam. Dari 5 ranah jiwa suci yang kuat, memimpin lusinan orang, dipisahkan oleh ribuan kaki di lautan awan, tidak sulit bagi Tan Yun untuk melihat bahwa ini adalah 5 kelompok orang. Di bawah lautan awan tempat orang-orang ini duduk bersila adalah satu-satunya cara menuju Huang Fu Sengsong. Di bawah sinar matahari terbenam, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun di lautan awan. Dia yakin bahwa orang-orang ini sedang menunggu kelinci untuk mencegat dan membunuhnya. Sejak Tan Yun meninggalkan sekte lebih dari 4 tahun yang lalu, dia dikepung dan dibunuh oleh murid penegak hukum dan murid 4 meridian sekte suci, dan ketika Zhongli Yuxin menembak dan membunuhnya, Tan Yun menebak bahwa mereka tidak akan menyerah. Tan Yun menduga bahwa orang-orang ini kemungkinan besar akan belajar dari murid gerbang gunung penjaga bahwa mereka belum kembali ke Huang Fu Sengsong. Karena itu, mereka tidak ragu untuk menghabiskan lebih dari 4 tahun menunggu kepulangan mereka. Saat matahari terbenam, malam mengikis dunia. Wow, tidak ada bintang di malam hari, guntur dan kilat, embusan angin seperti tangisan, dan hujan lebat. Pada saat ini, 5 kelompok orang di tirai hujan masih bersila di langit, dan air sumur tidak menyinggung sungai. Tiba-tiba, 5 anggota alam jiwa suci yang dipimpin oleh 5 kelompok membuka mata mereka ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun berada 30.000 mil jauhnya melalui indera spiritual mereka. Menurut kesepakatan sebelumnya, setelah kematiannya, batu roh dibagi rata. Satu-satunya orang bertopeng dengan jiwa suci tahap kedua, dengan dingin melirik 4 orang lainnya dengan jiwa suci tahap pertama, dan mengkonfirmasi lagi. Iya, kata mereka berempat serempak. Segera, masing-masing memimpin lusinan dari mereka dan bubar, dan kemudian semua orang mengeluarkan jimat tembus pandang dan menghilang ke dalam hujan. Seolah tidak pernah muncul sebelumnya. Namun, semua orang tidak tahu bahwa mereka datang ke Tan Yun dengan santai, dan melalui indera spiritual yang kuat, mereka telah melihat pemandangan indah dari apa yang mereka lakukan. Namun, semua orang, termasuk Tan Yun, bahkan tidak tahu bahwa di langit malam yang gelap ditutupi oleh awan gelap, bayangan indah berdiri di langit. Orang ini bukan orang lain, tapi Zhongli Yuxin. Di tirai hujan, dia menyelimuti orang-orang di bawah melalui indera spiritualnya, dan Tan Yun, yang terbang ke arah mereka dengan santai, menunjukkan kekecewaan di wajahnya yang menakjubkan. Tan Yun Kong memiliki 6 bakat teratas, tetapi dia tidak tahu bagaimana melindunginya sendiri, dan dia sangat ceroboh dalam melakukan sesuatu. Tidak bisakah dia menebak bahwa lebih dari 4 tahun yang lalu, ketika wanita muda ini menyelamatkan hidupnya, orang di balik pembunuhan itu akan mengirim seseorang untuk mencegatnya lagi. Tidak masalah, wanita ini akan menyelamatkannya lagi nanti, dan aku akan memberinya beberapa petunjuk di masa depan untuk memberitahu dia bahwa hati manusia itu jahat. Pada saat ini, Zhongli Yuxin berpikir bahwa dia tahu segalanya tentang semua orang, tetapi dia tidak mengetahuinya. Tepat di atas kepalanya, ratusan ribu kaki di langit, seorang pria berusia 90 tahun berjubah hitam diselimuti kesadaran spiritual. Area seluas 500.000 mil di bawah. Perasaan spiritual lelaki tua berjubah hitam itu mengunci Tan Yun dengan erat, dan di wajah tuanya yang bertahun-tahun, ada ekspresi pujian yang tidak bisa disembunyikan, dan dia tertawa dan berkata, menantu laki-laki yang berdaulat optimis tentang benar-benar luar biasa, hanya 4 tahun. Untuk waktu yang lama, dia telah pindah dari tahap keempat dari alam jiwa ilahi ke tahap pertama dari alam jiwa suci. Petik 2. Putra ini jelas merupakan tahap pertama dari alam jiwa suci, tetapi dia menyembunyikan alam di tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi. Jika orang tua itu tidak salah menebak, dia pasti sudah memperhatikan bahwa seseorang sedang menyergap. Hehehehe, acaranya akan segera dipentaskan, Tan Yun pasti baik-baik saja. Orang tua berjubah hitam itu dikirim oleh Tantai Xuanzong untuk menanggapi kembalinya Tan Yun ke Zong. 4 tahun lalu Tantai Xuanzong mengetahui bahwa Tan Yun belum kembali ke sekte setelah kembali ke Long Yun Zong. Jadi mengatur agar lelaki tua itu menunggu di luar gerbang gunung agar Tan Yun kembali. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang ke lingkaran musuh di udara di bawah hujan. Berdengung. Di langit malam, ada semburan suara kehampaan yang bergetar. Dalam sekejap, total 167 orang dari 5 pihak keluar dari kehampaan dan mengepung Tan Yun Tuan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Lain-lain, apakah kamu melakukannya sendiri? Atau, aku akan mengirimmu ke jalan.
Seorang murid dari jiwa suci kelas 1, yang membenci Tan Yun, berkata dengan fasih. Tan Yun melirik muridnya seolah melihat orang idiot, lalu melirik ke semua orang, dengan nada samar, membuat semua orang marah, mau membunuh Laozi. Hah, terserah kamu. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Mereka mengira bahwa ketika Tan Yun melihat dirinya sendiri dan orang lain, dia akan sangat takut sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan diabaikan begitu saja oleh Tan Yun. Sungguh anak yang sombong. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan ketika kamu dipromosikan ke tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi? Aku tidak berpikir kamu akan menangis tanpa melihat peti mati. Pria bertopeng berpakaian hitam lainnya di lapisan pertama alam jiwa suci tersenyum dan berbalik ke arah dua jiwa dewa di sampingnya. Murid Jing Zokchen, melambaikan tangannya, bunuh dia. Iya, mata kedua murid itu haus darah, dan mereka menyerang hujan dengan pedang di udara, membunuh Tan Yun seperti kilat. Ketika Zhong Li Yuxin hendak menyelamatkannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hatinya terkejut, kecepatan cepat. Mati. Saat dia melihat kesadaran spiritualnya, dia melihat Tan Yun meludahkan kata, kematian, dan kemudian Tan Yun menghilang di tempat. Dia dengan jelas menangkap Tan Yun menjadi dua bayangan, muncul di depan dua murid yang menggunakan pedang hampir pada saat yang bersamaan, dan membanting dada mereka. Kaca, kaca, boom, boom. Dalam dua suara pahat yang tumpul, dua murid Divine Soul Realm Zokchen tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka hancur berantakan, dan mayat-mayat busuk jatuh ke dalam kehampaan dengan hujan lebat. Di bawah dua telapak tangan Tan Yun sesuka hati, keduanya tidak hanya mati, tetapi juga dimusnahkan. Adegan ini sangat luar biasa, 160 murid Divine Soul Realm Zokchen yang mengepung Tan Yun terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar barusan, tetapi mereka tidak menangkap jejak bergerak Tan Yun, seolah-olah Tan Yun tiba-tiba menghilang dan muncul di depan keduanya lagi, membunuhnya dengan satu pukulan. Membunuh keduanya semudah mendapatkan sesuatu, dari tas. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Kamu bukan lawannya, aku akan membunuhnya. Kamu tidak ingin melakukan apapun tanpa perintahku. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, 4 pria bertopeng berpakaian hitam dengan tingkat pertama Roh Kudus dan tingkat kedua Roh Kudus, memerintahkan orang-orangnya masing-masing. Keempatnya tidak melakukannya. Pada saat ini, dia memerintahkan dua murid untuk membunuh pria kulit hitam bertopeng lapis pertama Tan Yun di alam jiwa suci, dan matanya tajam. Petik 2. Saya tidak menunggu orang ini mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba berteriak, saya hampir membantai Anda sendiri. Sebelum kata-kata Tan Yun berakhir, murid dari lapisan pertama alam jiwa suci ketakutan. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun telah menghilang begitu saja, seolah-olah dia telah menguap. Tidak hanya dia panik, tetapi juga pria bertopeng hitam lainnya. Hanya Zhong Li Yuxin dan lelaki tua berjubah hitam yang tahu bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi kecepatannya meningkat tajam lagi, dan dia membunuh murid itu. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, murid dari alam jiwa suci tidak dapat menemukan Tan Yun yang membunuhnya di tengah hujan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari tirai hujan, dan Tan Yun melintasi tirai hujan sejauh ratusan meter, mengenai kepala murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang tidak bisa mengelak. Tidak, kamu hanya alam jiwa ilahi berunsur 8. Ledakan. Seluruh kepala murid itu meledak, tulang dan darah terciprat, dan jiwa suci di kolam spiritualnya musnah. Di langit, Zhong Li Yuxin terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan melenyapkan lawan-lawannya di tahap pertama alam jiwa suci dengan begitu mudah. Mungkinkah dia bukan lapisan ke-8 alam jiwa ilahi? Zhong Li Yuxin diam-diam berpikir, baru kemudian melihat lebih dekat ke ranah Tan Yun. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, dia terkejut dengan penampilannya. Dia menemukan bahwa Tan Yun adalah kultivasi tingkat pertama dari alam jiwa suci. Laut yang bergejolak muncul di hatinya, 4,5 tahun yang lalu, dia hanya tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa suci dalam periode waktu seperti itu? Wanita ini mengerti bahwa dia harus memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk budidaya, atau dia telah mendapat peluang besar dalam lebih dari 4 tahun. Juga, jenis latihan apa yang telah dia kembangkan, dan dia dengan mudah menyembunyikannya dari mataku, membuatku secara keliru percaya bahwa dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Aku salah.
Kupikir dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri, tapi sekarang aku mengerti kenapa dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Hanya saja dia menyembunyikan wilayahnya karena takut menakuti musuh. Setelah Tan Yun menampilkan alam tersembunyi dari mata ilahi Hongmeng, hanya orang-orang dengan alam yang lebih tinggi dari kultivasinya yang bisa melihatnya. Jelas, kultivasi Zhongli Yuxin jauh di atas kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Ketika dia terkejut, 160 orang Divine Soul Realm Dzogchen berbaju hitam mengelilingi Tan Yun. Kaki mereka gemetar, menatap Tan Yun dengan ketakutan. 3 orang bertopeng lainnya dengan tingkat pertama Roh Kudus dan tingkat kedua Roh Kudus juga panik di mata mereka. Bagaimana kamu? Kekuatan tantangan Leapfrog begitu kuat. Ketika pria bertopeng ganda Saint Soul Realm bertanya dengan cemas, hatinya menjadi lebih mundur. Tan Yun menatap orang ini dengan main-main, dan tiba-tiba, alam tersembunyi terangkat, dan aura kuat dari alam jiwa suci dilepaskan, menyebabkan tetesan air hujan yang jatuh dalam radius ribuan meter pecah. Rumput, tingkat pertama dari jiwa suci. Pria bertopeng dari jiwa suci tingkat kedua, ketakutan, berbalik dan menembak ke arah langit yang gelap. Mau kabur. Kalau begitu coba kalau bisa kabur. Dengan senyum menyeringai, Tan Yun menggunakan murid sucinya dan mengamati 163 orang bertopeng lainnya. Tiba-tiba, 140 murid yang memandang Tan Yun saling berpandangan. Saat mereka tercengang, mereka ingat perintah Tan Yun, semua melayang di udara untuk Lao Su. Segera, 140 orang berdiri di tengah hujan dengan tatapan kusam. Melarikan diri secara terpisah. Mengerikan. Tan Yun mengerikan. Petik 2 petik 2. 23 murid Dzogchen yang tersisa di alam jiwa ilahi, menutup mata mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan bubar untuk melarikan diri. Hari ini kamu, semua, dapatkan, dan mati. Suara ketidakpedulian masih jelas di tengah hujan deras. Tan Yun menggunakan langkah suci Hongmeng, berkedip sangat cepat di samping para murid yang melarikan diri, sering mengepalkan tinjunya, menghancurkan kehampaan dan membunuh nyawa. Boom, boom, retak, klik. Serangkaian gouges tumpul terdengar, termasuk 3 orang bertopeng dengan tingkat pertama Roh Kudus. Total 23 orang hancur berkeping-keping, jiwa dan jiwa mereka mati. Dalam percikan darah, mayat tanpa kepala menghilang ke langit malam dan jatuh ke pegunungan di bawah. Dan pada saat ini, Saint Soul Realm bertopeng 2 lapis telah lolos dari 60.000 Zhang Void. Ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya, Tan Yun, yang mengejarnya di kehampaan di belakangnya, melintasi kehampaan setiap kali sosoknya berkedip. Dia ketakutan. Tidak. Bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat?